Oke, jumpa lagi dengan saya Yusuf. Kali ini kita berada di program Ngorek. Nah, tidak seperti biasanya. Program ini kan biasanya kita online karena pandemi ini. Nah, sekarang saya kedatangan tamu nih, Mas Yudit. Nah, Mas Yudit ini dikenal sebagai tokoh ini ya, yang benar-benar mengabdikan dirinya pada persoalan-persoalan topeng Malangan. Gitu Mas ya. Ya. Oke, hampir semua pemetaan di Kota Malang ini apa aja perkembangan dan bergerak dari desa ke desa dan mengumpulkan termasuk juga mendokumentasi baik secara material maupun secara teks, foto dan sebagainya. Ya. Nah, Mas Yudit, Ya. apa yang menggerakkan sampean seperti itu? Ya, yang pertama itu karena rasa cinta. Saya kan orang Malang, jadi kalau di Malang itu ya mestinya berusaha nguri-nguri tinggalannya orang Malang. Salah satunya Nguri-nguri topeng. budaya Malang Ya, gitu ceritanya. jadi, Ya, oke. salah satunya ya topeng itu. Oke. Nah, kenapa memilih topeng? Lebih ke memilih topeng. Ji. Kan budaya Malang ini banyak, ada tarian, ada macam-macam. Atau itu menjadi bagian justru sumbernya di topeng. Iya, karena kan selama ini yang dari data-data di buku-buku yang lama itu ya, Nah, itu kan topeng Malang itu sudah ada sejak dulu. Di samping tari dan apa. Dan ini sudah terdata dengan baik di catatan-catatan para peneliti yang pernah datang ke Malang. Akhirnya saya mengambil tema topeng Malang. oke. Karena ya topeng Malang ini kalau menurut pengamatan saya ya memang benar-benar miliknya orang Malang. Oke. Topeng Malang. Topeng Malang. Di Gitu ya. Nah, Malang. perjalanan sampai ngulik ke berbagai daerah. Di Ada perbedaan atau apa yang sampai temukan? ya. Awalnya itu tahun 2011 ya, saya itu ke informasi dari teman-teman budaya ya. Kalau di Ya. Malang itu dulu topeng itu sumbernya dari Polowijen. Dari tokohnya namanya Mbah Condro. Tapi lebih terkenal dengan nama Mbah Reni. Lah, saya penasaran Mbah Reni itu karya seperti apa sih kok begitu fenomenal. Nah, Cuma dituwekno istilahnya. iya, ya. terkenal Mas. Jadi Iya, iya. Mbah Reni itu nggak topeng api gitu loh. Hmm. Nah, terus pertanyaan saya, topengnya Mbah Reni ini di mana? Kalau katanya topengnya bagus di zaman itu ya tahun-tahun awal-awal tahun 1900-an ya. Ya. Mbah Reni itu tokoh topeng yang pada saat itu dekat dengan Bupati Malang Suryo Hadingrat itu. Nah, terus dia membuat topeng. Lah, di Malang ini kok enggak ada topeng tinggalannya beliau itu enggak ada. Cuma cerita. Cerita aja. Ya kan saya penasaran. Penasaran itu mulai saya mencari keberadaan Mbah Reni ini di mana, di Polowijen sebelah mana. Kalaupun ada keluarga atau keturunannya, saya telisik di situ. Dia sudah meninggal. Cuma di mana makamnya pun tidak ada yang tahu. Nah, itu kan sangat kan. Jadi misteri juga ini juga, ya, yang iya. membuat sampean penasaran juga Penasaran akhirnya juga. ya. Gitu ya. Akhirnya Berhasil menemukan itu. Iya, Oke. dari mencari keberadaan beliau, Hmm. saya keliling di Polowijen itu kurang lebih 2 tahun ke teman-teman tokoh-tokoh topeng itu mencari informasi Mbah Reni ini di mana, tempatnya rumahnya di Polowijen sebelah mana, kalaupun sudah meninggal makamnya di mana. Nah, alhamdulillah akhirnya dari keterangan beberapa sesepuh termasuk juga yang masih ada turunan dari Mbah Reni itu saya akhirnya menemukan makamnya Mbah Reni itu. Terus tahun Di Polowijen. di Polowijen, Di Polowijen. di makam Joko Lulo itu. Oke. Akhirnya wis gak ketemu topengnya, wis ketemu makamnya wis gitu. Akhirnya makamnya saya bersihkan. Pada saat saya membersihkan tuh ada beberapa perangkat desa yang di situ hadir, terus mereka juga enggak tahu ya, tanya, "Lu Mas iki makamnya siapa?" "Ini makamnya Mbah Reni." Terus mereka penasaran tanya-tanya, saya berikan buku. Terus mereka, "Oh, iki sing topeng iku gitu." Ya saya kijing itu topeng makamnya saya barui waktu itu dibantu oleh beberapa budayawan di Malang yang masih donasi buat kijing buat apa itu saya dibantu mereka Pak Dwi Cahyono sama Pak Sunari. Nah, itu yang mendonasikan untuk membuat kijing sama itu saya bagian pengerjaan. Nah, ketemu nggak topengnya? Lah pada itu kan ada berapa orang ya di situ ya, terus ngomong kan saya ngomong, "Pak,
jare Mbah Reni iki duwe topeng ngono. Topeng biyen digawa Pak Sangki. Mbah Reni itu punya anak namanya Bundari, Mbok Dari orang itu. Meninggal itu sekitar tahun 1992. Lah Mbok Dari itu yang informasinya menyimpan topeng. Terakhir Mbah Reni itu. Ya. Nah, konon kabarnya ini Mbah Dari ini topengnya dibawa juragan penjalin namanya Pak Sangki. Pak Sangki itu juga meninggal sekitar tahun 92 juga. Jadi hampir bersamaan dengan Mbok Dari itu meninggal, topeng dibawa Pak Sangki, terus kemudian Pak Sangki itu wafat. Nah ini terus tidak ketahuan kemana. Nah waktu saya ngijing itu ada berapa orang yang ternyata kenalnya Pak Sangki. Pak Sangki itu pindah di kono mas, di gini Bunul, belakang pasar Bunul itu. Akhirnya saya lacak, ketemu istrinya Pak Sangki, dapat informasi topeng itu dibawa sopirnya namanya Joko. Keliling juga ini topeng. Perjalanannya sangat sangat rumit dan penuh misteri. Saya harus ke sana ke sini menemui orang-orang yang ada kaitannya dengan Sangki ini. 2 tahun saya itu. Baru ketemu namanya Joko. Pak Joko itu gletek ya, jadi orang Malang gletek ya. Omahnya di Bunul. Di bawah kali itu loh yang dekat Sungai Berantas itu Jalan Antasena apa itu situ. Lah di rumah kecil di kampung topeng itu disimpan di situ. Lah Pak Joko ini diamanai oleh Sangki. Jok, barang-barangku gawon rumaten Joko. Nah Pak Joko ini orangnya sangat amanah. Jadi kurang lebih 20 tahun itu topeng itu disimpan sama dia. Ya cuma dibersihkan, dikasih minyak. Gitu. Terus saya ke sana ketemu Pak Joko. Pak Joko akhirnya kok ada respon dengan saya. Saya kira ya lah nyele sampean Joko ya gak apa-apa, tapi aku njaluk syarat Selasa Kliwon sampean Joko. Sampean harus puasa dulu sehari semalam. Saya puasa sehari semalam jam 6 sore sampai besok jam 6 sore lagi. Enggak makan dan minum itu. Sama Pak Joko dikasihkan dengan mahar yang terserah saya gitu. Pak Joko. Sampean gowo enggak iki? Topengnya di rumah cuma repronya ini. Nanti akan difoto nih. Bahkan sampean sudah merepro itu ya? Sudah, nanti akan ditanya juga itu. Jadi sehingga istilahnya ciri-ciri atau bentuk ornamen ukiran topeng itu terini. Nah, ada ini repronya ada. Ini ada repro. Ini nih. Ya. Nah, coba mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman nih. Ini repro pertama dari topeng Ragil Kuning, repro yang ke-1. Buatannya Pak Parjo. Almarhum yang di Desa Ndukuh Argosari Jabung. Ini Pak Parjo ini masih cicitnya Mbah Reni. Masih keturunan juga ya. Masih keturunan. Jadi saya pertama yang saya tuju ke Pak Parjo karena beliau saya beri kesempatan untuk merepro yang pertama Pak Parjo. Terus berikutnya topeng ini saya kelilingkan. Jadi semacam saya mbara Ragil Kuning. Sopo sing iso nggawe Ragil Kuning sing persis kayak iki nanti tak kei hadiah. Oke. Jadi ini termasuk upaya upaya melestarikan artefak yang sebenarnya ada bentuk aslinya ya. Oke. Selanjutnya Mas. Setelah Anda menemukan dan memberi mahar terhadap topengnya Mbah Reni sekaligus melakukan upaya untuk merepro bentuk ornamentiknya Mbah Reni. Nah, berlanjut nggak ini kegiatan sampean ini? Kegiatan saya tetap saya lanjutkan karena kan di bukunya Pes itu kan menerangkan ya. Dulu Bupati Malang itu Suryo Hadiringrat itu yang berperan membantu memberikan standar art topeng Malang ke Mbah Reni itu. Beliau juga menyuplai Mbah Reni dengan bahan-bahan yang spesial yang bagus. Misalnya catnya protol emas dengan alat-alat yang topeng-topeng Malang yang di era Suryo itu sekarang dikoleksi oleh Mangkunegaran, terus di Sono Budoyo Jogja. Itu saya pandang sebagai topeng-topeng Malang yang pada saat itu sudah mencapai puncaknya keindahan. Asik. Nah, saya ingin topeng-topeng yang diupayakan oleh Suryo dan Mbah Reni ini tetap menjadi standar keindahan topeng Malang yang ada saat ini. Kenyataannya topeng Malang semakin tahun tuh sampai sekitar tahun 2000-an itu ya. Saya kan juga seneng barang antik ya. Nah, keliling barang antik. Topeng Malang itu di kalangan mereka itu dipandang topeng yang paling kasar, paling murah, tidak ada harganya.
Kenapa itu kok bisa ada anggapan Ya, macam gitu? akhirnya saya telisik ya, ternyata memang buatan topeng-topeng saat itu kualitasnya juga sangat kurang dengan bahan-bahan kayu-kayu. Terus ukiran ini kan harusnya sing halus, sing penganada dengan bahan-bahan cat yang apa, yang cat-cat yang pasaran itu Ya. juga istilahnya apa ya? Lek jare wong Jawa itu orang-orangnya itu kasar. Karena mereka membandingkan topeng Malang itu dengan topeng Jogja, topeng Cirebon, topeng Madura itu kan bagus-bagus. Keluaran keraton itu lah. Malang ini kan topengnya topeng rakyat. Iya. Nah, saya juga mikir, apa gawane sih sing ndek Malang iki sing iso gawe topeng sing apik koyo Mbak Reni iku. Halusan Itu lah, halusan sing cek iso nggawa jenenge lah. Nah, dari Pak Parjo itu yang pertama merepro ini saya kelilingkan ke Glagadowo itu 1 bulan lebih di sana. Iki Mas tak kayak gini, jukuken topeng iki apa njukuk motif ukirane, njukuk bentuk-bentuk apa wajahe, mulutnya lah itu. Oh, ternyata di sana juga sanggupnya hanya cuma misalnya ngambil bentuk mulutnya, bentuk alisnya, ininya tidak sanggup. Terus sampai saya bawa ke Paki Saji ke Handoyo itu di sana 1 bulan topeng itu. Terus di Gedung Monggo, Mas Handoyo juga, ya apa Mas? Anu Mas, besok mawon tak kayak nomene, tak kayak no sampean aku cik kurang sempat gitu saya bawa lagi. Terakhir saya kasihkan di teman-teman Jabung itu. Nah di sana banyak ternyata ada beberapa anak muda yang tertarik merepro topeng itu. Nyungging topeng itu. Saya taruh di sana kurang lebih hampir 3 bulan topeng itu. Wis sampean sampean lek iso gawe topeng kayak ngene berarti sampean hebat. Langsung saya kasih nilai gitu. Dan alhamdulillah ada beberapa anak muda yang ternyata tergerak ya, topeng itu dan hasilnya ya paling enggak 70% mendekati topeng. Artinya upaya Sampean itu juga akhirnya melahirkan regenerasi penyungging topeng baru ya? Iya, gitu. Yang mereka notabene bukan latar belakangnya penyungging. Mereka itu malah ada yang dari tukang tato, ada yang anaknya tukang kayu dan dengan topeng itu mereka tertarik gitu loh. Mereka kok semangat tertarik untuk merepro topeng. Saya benar seneng. Terus kira-kira ada 5 orang yang berhasil membuat topeng. Hasil-hasilnya salah satunya ada beberapa ya? Iya ada beberapa. Ini kayak ini juga ukuran semua ini. Ini buatannya Mas Lihong Jabung. Ini repro topeng Reni juga. Yang dari topeng Reni itu ternyata tidak hanya di Pulau Wijen. Yang terdata memang di Pulau Wijen, yang lainnya ada di Desa Lowo. Nah ini yang dari Lowo. Ini di repro oleh Lihong di Desa Kemantren Jabung itu. Oke. Terus yang ini nih? Ini dari Pakai Saji. Ini Mas Dian. Ini merepro Garuda. Yang ada di Candi Bidal. Ya. Ini atas petunjuk dari Pak Dwi Cahyono. Jadi saya merepro beberapa topeng-topeng yang dari artefak candi, dari pro oleh Mas Dian Gedung Monggo. Salah satunya modelnya seperti inilah. Pak Dwi antusias. Ya lanjutkan, bagus itu. Terus ini juga sama, ini Prajina Paramita. Nah, ini dari apa? Arca Prajina Paramita ya. Ini juga buatannya Mas Sahroni yang muridnya Pak Parjo Dukuh itu. Ini juga sama. Artefak-artefak dari candi. Jadi akhirnya topeng Malang itu saya kembangkan dari karya Reni yang klasik, ditanya Panji, terus Purwo, wayang Purwo, juga wayang Menak itu saya kembangkan lagi ke topeng-topeng yang bergaya stylenya style Mojopahitan, Singosarian. Jadi makin berkembang ya? Ya. Nah, sekarang menilik perjalanan Sampean. Nah, setelah istilahnya setelah mereproduksi mengkopi artefak dari Mbah Reni, otomatis kan Anda berjalan-jalan. Iya, Sampai jalan-jalan nang dina. Pemetaannya seperti apa topeng Malang ya, perkembangannya? Kalau topeng Malang setelah dari Pulau Wijen kan setelah itu Mbah Reni kan sedo. Di sana itu hanya ada 1 orang muridnya namanya Pak Patawi itu. Itu meninggal sekitar tahun 92 kalau nggak salah. Itu pernah pembuat topeng terakhir di Pulau Wijen. Lah Reni ini punya cucu di Jabung. Jabung namanya Kang Sen, Darlin, sampai cicitnya namanya Pak Parjo tadi. Mereka juga membuat topeng. Dan Pak Kang Sennya ini meninggal tahun 92. Jadi terus dilanjutkan oleh Pak Parjo. Di sana juga tidak berkembang. Jadi
buat topeng hanya untuk kebutuhan pentas, juga kalau ada yang pesen gitu aja, cuma gitu aja. Terus setelah itu saya datang ke sana, Pak Parjo saya kasih ini, dan alhamdulillah perkembangannya bagus. Beliau itu orangnya meskipun sudah sepuh tapi terbuka. Jadi bisa menerima saran, ide, kritik gitu loh. Pak Parjo ndak mesti ngenten lho, saya ini keganane buyut sampean iki. Oh nggih Mas saya. Setelah Pak Parjo ternyata ada berapa orang tadi yang berguru ke Pak Parjo untuk mengukir topeng adil kuning itu. Nah, kemudian di Tumpang itu ada tokonya Pak Soleh, Pak Sukani, juga di Glagadowo namanya Cak Utomo. Ini juga sama saya ratani, saya bawakan. Ini orang-orang yang sudah sepuh ini, kalau Pak Sukani itu karena sudah sepuh juga beliau, Mbah ngeten iki bos Mbah. Mungkin sudah mentok ya. Kalau lek menurut kula Mas, saya nggih ngeten. Oh nggih pun sampean terusaken jenengan saya. Ini cuma satu orang pembuat topeng tertua sekarang di Desa Tulus Ayu itu, namanya Pak Sukani. Usianya sudah 70 lebih. Dia paling tua. Terus dari itu juga ke Cak Utomo. Cak Utomo itu dulu belajar topengnya dari Pak ini yang buat topeng di belakang ini. Pak Tris. Nah, Pak Utomo melanjutkan topeng-topeng karya Pak Tris. Saya ngomong ke Cak Utomo, topeng selawas begini kan topeng wangkal. Wangkal itu buatannya anaknya Reni, namanya Ruminten. Topeng kuno, kemudian dicontoh oleh orang Glagadowo, diteruskan oleh Pak Tris ini. Jadi ini ada jejaknya ya, ada jejaknya ya. Topeng wangkal, kemudian direpro oleh Pak Tris. Pak Tris meninggal, dilanjutkan oleh Utomo dan ponaknya yang namanya Bowo itu. Jadi style ini cuma saya suruh mengalus nomnya. Dengan membandingkan dengan topeng-topeng Reni itu, kiranya dibuat stylenya. Dan sekarang perkembangannya sudah luar biasa. Ya, terus kemudian dari situ ke daerah mana? Gunung Kawi itu Jambuwer. Saya di sana ada topengnya namanya Pak Barjo Jono. Saya juga ke sana. Ternyata topeng di sana itu juga dulunya yang dari Senggreng buatannya Mbah Reni. Jadi topeng mriki riyen Mas, niku sing nyungging Mbah Reni, sing gambar namanya Mbah Sumo Gambar. Yang desain namanya Pak Sumo Gambar, yang ngukir namanya Mbah Reni. Terus dibawa oleh gurunya Pak Barjo namanya Mbah Seno ke Senggreng. Sama Pak Barjo itu berguru ke Mbah Seno. Merepro topeng-topeng buatannya Mbah Reni. Dari situ terus kemudian ke Jambuwer di Kedung Monggo, karena mereka stylenya dulu juga dari Mbah Reni juga sama. Mbah Karimun ini menyontoh topeng dari Mbah Reni yang ada sekarang ada di desa apa itu desa daerah Gunung Kawi. Iya bawahnya itu Lowok Permana itu ada topeng kuno yang dulu dibeli dari Gadang tahun 50-an itu. Ternyata dulu di Mbah Karimun. Sama Mbah Karimun dicontoh, cuma karena dengan selera beliau topeng itu dikasih menjadi topeng di Kedung Monggo itu. Saya juga sama ke anak-anak Kedung Monggo itu, ini ojo topeng Panji kembang namanya. Jadi ojo topeng Panji dong, nggak ada topeng liyo. Akhirnya mereka buat topeng style Mojopahit, style ini ornamen, perkembangannya seperti itu. Jadi konteks pelestarian topeng itu tidak serta-merta mengambil patuh gitu ya, dalam tanda kutip patuh. Oleh biyen ngene ya kudu ngene, enggak. Tapi lebih pada ekspresi dari setiap orang juga mewarnai itu ya. Jadi kalau topeng itu kalau menurut saya ada dua bagian, satu yang topeng benar-benar pakem. Pakemnya ya kalau istilahnya topeng Malang ini kan dulu yang terkenal kan dari Reni itu. Berarti kan tokoh utamanya kan Reni. Caranya yang punya pakem hak cipta itu loh. Sekarang ada hak cipta itu kan punya Reni. Ininya kan enggak, kalau sekarang mungkin karena undang-undang hak cipta ya merubah-rubah. Tapi kan karena beliaunya enggak ngasih, belum ada seperti semacam haki dan sebagainya itu. Jadi ini jadikan pakem. Setelah itu kamu kembangkan. Jadi ada topeng yang beraliran klasik. Topengnya kalau sekarang ya saya katakan ya Mbah Reni. Terus kalau di sana itu Pak Tris di Glagadowo, di Pakesaji Mbah Karimun. Nah selanjutnya silakan buat topeng sempalan, topeng istilahnya kalau sekarang kontemporer, tapi tetap berpijak ke sini. Jadi ada pijakannya ada di tiga tokoh ini ya. Jadi klasik kontemporer. Ya jadinya topeng-topeng seperti ini. Oke. Nah melihat cerita sampean nih, mendengar cerita sampean, terus ada anggapan bahwa
komunitas topeng, dunia pertopengan Malang ini semakin hari kok semakin turun gitu kan. Nah, ini kan ketoknya kayak gak cocok saja. No. Persoalannya kan sebenarnya mungkin catatannya yang nggak pernah mengungkap bahwa proses pengembangan topeng ini mungkin banyak dilakukan di berbagai daerah. Iya, benar. Di area Malang. Iya, benar itu. Jadi selama ini memang catatan untuk itu masih kita buat ya. Jadi pengembangan topeng mulai saya menemukan Ragil Kuning 2015 sampai 2020 ini tetap kita kembangkan dengan style ada topeng Panji, terus topeng ala Mojopahit, ala Singosari, dan nanti topeng-topeng kontemporer yang lain. Nah, terus yang lainnya itu yang mungkin sampai sekarang ya saya amati ya, rata-rata teman-teman itu kan kurang fokus. Jadi kalau kamu jadi ngetopeng itu gue topeng itu sing nanti jadi topeng yang akan menjadi topeng yang luar biasa ya. Kayak Mbah Karimun sampai jadi maestro kan karena beliau fokus di situ. Nah, teman-teman di Malang ini kan banyak yang belum seperti itu. Masih berkegiatan. Belum berkesenian, benar. Atau gimana ya? Gimana ya? Ya mereka ya berkesenian dan juga menjadi pekerja seni, masih mencari makan dari situ kan ya kondisi seperti itu. Gitu. Jadi masih ya setelah caranya itu ya cik belum bisa belum apa ngugemi satu fokus gitu karena kalau topeng ya topeng. Jadi nanti kan bisa. Nah, terus kemudian juga dari pemerintah sendiri juga nggak ada program untuk pembinaan mereka, pengembangan sekaligus mengangkat mereka ini. Selama ini kan saya amati dari pengembangan topeng ini kalau mereka yang produksi ya itu pemasarannya juga. Pemerintah itu mestinya juga menjembatani di situ membantu mereka untuk mengangkat pemasakan. Jadi nanti topeng Malang ini semakin terangkat. Kayak di Jogja, di daerah lain loh. Itu kan juga bisa mengangkat cinta. Artinya kalau taruhlah sebenarnya pengrajinnya banyak. Minat untuk menjadi perajin juga banyak ya kan? Nah sebenarnya yang diperlukan adalah bagaimana kalau sudah ada barang, sudah ada bentuk dan macam-macam ini peran pemerintah untuk membangun jaringan pasarnya ya, supaya ini bisa juga menjadi apa istilahnya menjadi ikon gitu ya. Pemerintah juga komunitas itu harus berjejaring. Nah ini kan lagi kita bangun jejaring ini. Jadi antara ini saling berhubungan, saling bersinergi, saling bantu. Caranya saya itu kamu kalau mau buat topeng ini kamu ke sana. Itu saya promosikan mereka, saya bantu mempromosikan mereka. Silakan ke sana, saya kasih nomor telepon ini. Mereka ini buat seperti buatannya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sekarang kita bangun. Jadi nanti topeng Malang itu benar-benar jadi ikon. Jadi kalau taruhlah topeng Malang jenenge wis topeng Malang. Kalau artinya semua stakeholder termasuk pemerintah di dalamnya. Itu paham bahwa ini adalah ikon, harusnya ini menjadi program yang terencana ke depan gitu ya. Dan berkesinambungan tentunya ya. Gitu ya, terus menerus sehingga ini memang benar-benar menjadi ikon. Oke. Nah, kalau ini belum terjadi, taruhlah begitu. Mungkin langkah komunikasi atau apa mungkin belum terbangun dan macam-macam. Nah, kira-kira idealnya seperti apa gagasannya Mas Yudit? Untuk bisa seperti itu nantinya gitu. Ya yang jelas tadi peran stakeholder juga sangat diperlukan ya. Jadi kalau bisa topeng itu jadi ikon benar-benar topeng itu nanti menjadi kebutuhan itu. Ya kalau perlu nanti di sekolah-sekolah menjadi ekstrakurikuler nanti jadi pelajaran lokal ya kan hanya gitu topengnya ya. Buat topeng terus berkesenian. Nah, sekarang kan tari bapang itu mulai dulu Beskalan sudah mulai terangkat. Sekarang tari bapang, nanti juga tari-tari yang lain. Akhirnya nanti para pembuat topeng ini akan dilirik oleh mereka. Jadi nanti bisa membuat topeng itu yang malah yang lebih baik lagi dan mereka kesejahteraannya bisa terangkat. Kalau persebarannya sekarang di seluruh Malang Raya taruhlah begitu, itu daerah mana aja sebenarnya yang boleh dikata menjadi kuat ya, menjadi kuat terus banyak komunitas pendukungnya dan macam-macam itu persebarannya di mana? Kalau yang utama itu di Pagesaji. Pagesaji Monggo yang dipandegani Cak Suroso, Cak siapa itu adiknya itu Handoyo dan teman-teman itu kan sudah dari pemerintahan, dari instansi pendidikan kayak dari UM, dari STKW, dari sudah terjalin komunikasi ya di sana. Mereka sudah bisa mandiri lah. Nah,
Cuma yang ada di daerah-daerah ini yang juga masih perlu diperhatikan. Yang kayak di Jabung, di Tumpang, di Jambuwer, di Senggreng. Nah, itu topeng-topeng yang di pelosok-pelosok ini yang juga perlu dirangkul itu. Sehingga persebarannya lebih merata iya, gitu ya. Kalau hanya satu sanggar iya, kalau gitu perlu ya. ada pendamping praktisi budaya, terus dari akademisi, dari komunitas yang mau mendampingi mereka. Iya, kayak sekarang ini saya dan sahabat-sahabat saya, Mas Nasai dan kawan-kawan pergerakan Jabung itu meng-up topeng Jabung supaya bisa naik. Soalnya ini emang ini topeng itu kayak umurnya sudah ratusan tahun, kalau tidak diangkat ini nanti ya hilang kita ya. Oke. Dari sisi penarinya bagaimana? Alhamdulillah di Jabung itu sekarang ini Jabung ya, proyek saya Jabung. Ya, oke. Sama teman-teman itu sudah mulai muncul bibit-bibit penari yang anak-anak muda di sana tergerak juga. Mereka sangat antusias. Dan sekarang kita lagi pendekatan dengan komunitas-komunitas di situ kan komunitas keagamannya kuat. Nah ini kita dekati. Jadi nanti topeng itu bisa diajarkan tidak hanya di umum, termasuk ke lingkungan pendidikan, lingkungan pesantren. Nah nanti tujuan seperti itu. Karena mereka mensupport sekali. Oke. Terakhir Mas, sudah panjang kita berbicara topeng ini dari mulai cikal bakalnya, artinya artefak yang paling tua ditemukan dari Mbak Reni sampai pengembangannya, juga termasuk pemberdayaan di komunitas-komunitas itu. Nah, pesan terakhir ini bagi teman-teman yang lihat perbicaraan kita ini. Nah, ngomong noe saya ya. Kira-kira apa supaya ini bisa benar-benar menjadi hasil seni yang bisa digerakkan bersama gitu. Jadi topeng Malang itu wajib kita cintai karena dia ngomongkan Malang. Jadi topeng Malang itu ono eneng Malang. Nah, ini budaya Malang, warisan dari para pendahulu kita, generasi-generasi terdahulu yang sampai sekarang masih bertahan topeng ini. Nah, untuk mengenali budaya topeng itu ya kita harus belajar, harus melihat, memperhatikan, kalau perlu mengasih perhatian lebih. Jadi mengenalilah budaya Malang itu dengan melihat topeng Malang. Salah satunya dengan mencintai topeng Malang itu. Karena ini gawe jenenge Malang. Untuk bisa Malang benar-benar topeng Malang menjadi ikon. Langkah pertama harus mencintai gitu ya. Cintai dulu ya. Kalau nggak cinta nggak kenal. Iya. Makanya kalau di Malang itu kalau sekarang ya kan ada namanya Mocopat Asmorondono, itu pertama dia. Cikal bakal cinta kasih dulu. Antara laki-laki perempuan ini menumbuhkan cinta, baru selanjutnya. Oke, demikian pembicaraan saya dengan Mas Yudit. Cukup dalam, cukup panjang, mengugemi kebudayaan Malang, terutama Tarkola Kopeng. Langkah pertama adalah cintailah. Cintailah. Sampai jumpa.